Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai TC Timnas Indonesia, Emil latihan pakai kacamata, bukan buat gaya. Salah satu penjaga gawang Timnas Indonesia, Emil Audero, mengenakan kacamata dalam pemusatan latihan atau training camp TC Timnas Indonesia di Bali. Emil merupakan salah satu dari 5 kiper yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk mengikuti jelang laga fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada awal Juni mendatang. Para pemain, termasuk pengawal gawang skuad Garuda, menggunakan kesempatan pemusatan latihan dengan maksimal. Kacamata yang digunakan Emil sepertinya adalah alat bantu untuk latihan kiper. Kacamata yang digunakan bukan sembarang kacamata. Tak ada lensa cembung atau cekung untuk membantu penglihatan alias bukan kacamata plus atau minus. Alat yang dipasang dengan karet di kepala Emil terlihat mirip seperti swivel vision, sebuah alat berbentuk kacamata yang digunakan untuk membatasi pandangan tepi sekaligus memaksa seseorang lebih banyak melacak secara visual atau menggunakan sinyal audio. Di luar negeri alat ini sudah banyak digunakan untuk membantu kiper dalam berlatih, seperti yang pernah terlihat dalam latihan Liverpool, Bayern Munchen, dan Timnas Swiss. Dikutip dari The Athletic, swivel vision dirancang untuk meningkatkan reaksi pemain, koordinasi tangan dan mata, serta kemampuan teknik dengan membatasi jumlah input sensor dalam sesi tertentu. Sementara menurut pelatih penjaga gawang di klub ZEDFC asal Mesir, Mostafa Dida, kacamata tersebut jika digunakan berulang-ulang dalam latihan akan memperkuat memori otot inti mata dan pikiran. Ini membantu pemain menyempurnakan refleks dan keterampilan pengambilan keputusan mereka, yang pada akhirnya bisa membantu keberhasilan yang lebih besar di pertandingan. Patrick Kluivert ungkap penolakan Elkan Bagot saat panggil ke timnas. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkap alasannya tak memasukkan nama Elkan Bagot ke dalam skuad Garuda menjelang lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kluivert menjelaskan dirinya sudah menjalin komunikasi dengan Elkan Bagot. Menurut Kluivert, dirinya sangat mengharapkan tenaga Elkan di Timnas Indonesia. Namun, bek jangkung tersebut menolak hal itu karena suatu alasan. Saya sudah sering membicarakan situasinya. Bahkan saya bicara dengan Elkan, tapi dia menolak. Dia mengaku takut kehilangan posisinya di klub saat saya panggil ke timnas, kata Kluivert di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar, Bali, Senin, tanggal 25 Mei tahun 2025. Sebelum Indonesia bertemu Australia maupun Bahrain pada laga sebelumnya, Kluivert mengaku intens menjalin komunikasi dengan Elkan Bagot. Kluivert menuturkan penolakan itulah yang membuatnya tak memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Jadi itulah kenapa saya tidak bisa memanggil dia lagi ke Timnas, tegas mantan pemain Timnas Belanda ini. Diketahui, Bagot sudah lama tak membela Timnas Indonesia. Dia terakhir kali mengenakan jersey merah putih pada Piala Asia 2023. Bersama Timnas Indonesia, pesepak bola berusia 22 tahun kelahiran Bangkok, Thailand, itu telah mengoleksi 22 penampilan dengan koleksi 2 gol. Saat ini, Elkan Bagot tergabung dengan klub asal Inggris, Ipswich Town. Timnas Indonesia saat ini mulai menggelar pemusatan latihan menjelang lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 32 pemain dipanggil untuk mengikuti latihan di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar, Bali. Terdekat, skuad Garuda akan menjamu China pada tanggal 5 Juni mendatang. 5 hari berikutnya, Timnas Indonesia akan bertandang ke Jepang. Patrick Kluivert ungkap alasan kembali panggil Stefano Lillipali ke Timnas. Sebanyak 32 pesepak bola dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia menjelang lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain yang kembali dipanggil setelah cukup lama absen adalah Stefano Lillipali. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert,
mengungkap alasannya memanggil Stefano Lillipali untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar, Bali. Ini menjadi comeback mantan pemain Bali United itu ke skuad Garuda setelah lama tak dipanggil di era Sintayong. Ya, saya memanggil dia Lillipali, karena punya kualitas. Selain itu, pengalamannya juga sudah lama di Timnas Indonesia dan Liga Indonesia, kata Kluivert di Bali United Training Center, Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Untuk diketahui, Lillipali terakhir kali mengenakan seragam Timnas Indonesia saat FIFA Matchday melawan Turkmenistan pada September tahun 2023. Kluivert berharap Lillipali bisa menjadi panutan bagi para pemain muda di Timnas Indonesia. Sosoknya selalu menarik untuk kita. Dia punya pengalaman yang bisa dicontoh oleh pemain muda, ujar Kluivert. Sementara itu, Stefano Lillipali mengaku terkejut saat kembali dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia. Pasalnya, mantan pemain Bali United itu hampir 3 tahun absen berseragam Timnas Indonesia. Saya sangat bahagia bisa dipanggil kembali ke Timnas. Sekarang dengan suasana berbeda, dengan pelatih dan pemain yang baru juga, beber pria yang akrab disapa Vano itu. Vano pun tak mempermasalahkan persaingan yang terjadi di tubuh Timnas Indonesia. Posisi Vano sebagai gelandang serang akan bersaing dengan Marcelino Ferdinand yang menempati posisi serupa. Seperti diketahui, Marcelino kerap menjadi pilihan utama di skuad Garuda. Main atau tidak, itu tidak masalah bagi saya. Yang penting bagaimana Timnas menang dan lolos ke Piala Dunia, kata Vano. Sekarang ada kesempatan dan semoga bisa memberikan yang terbaik untuk Timnas, pungkasnya. Sebelumnya, Timnas Indonesia mulai menggelar pemusatan latihan menjelang lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 23 pemain hadir dalam sesi latihan perdana di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar, Bali, Senin sore ini. Terdekat, skuad Garuda akan menjamu China pada tanggal 5 Juni mendatang. 5 hari berikutnya, Timnas Indonesia akan bertandang ke Jepang.